Oke, teman-teman Badai TV, hari ini gua bertamu ke suhu Anjay, temperatur dong. suhu Celcius atau Fahrenheit. Ini seorang komedian yang juga bisa nyanyi. Anjir. Anjir. Main gitar juga kan, Cing, ya? Main ya, sekedar bisa-bisa doang. Iya. Jadi gue tuh dijulukinnya gitaris tongkrongan. Oh, gitong ya? Yoi, anjay. Gitaris tongkrongan. Jadi kalau nongkrong tuh yang suruh main gitar gua. Tapi kalau manggung gua nggak diajak. Skillnya kurang katanya, skill tongkrongan doang. Tapi secara muka udah menjual kalau jadi vokalis ya. Iya. Karena dulu kan waktu gua di Chris Party kan Cing Abdel kan selalu bawain lagu-lagu Lagu, Chris Party. iya. Karena lo dari awal lo yang kejujuran hati, gue langsung jatuh hati itu. 2005 tuh ya. 2005. Iya. Langsung jatuh hati itu gue dengerin Chris Party. Chris Party ya. Karena berbeda ya waktu itu. Warnanya beda banget sama yang lagi in lah gitu. Betul. Jadi teman-teman Badai TV, Abdel Ahrian. Ya. Asik. Mantap. Gila, gua tuh ngikutin YouTube lo, Cing. Masa sih ya? Beneran. Gue ngikutin YouTube lo pas yang makan bakmi. Iya. Itu gue demen banget. Jadi gue kalau makan siang, biar tambah nafsu, gue nonton. Alah bohong. Beneran. Tanya bini gue dah. Lo Ntar gue kasih nomor bini gue ya. Iya. Gitu, Cing. Iya. Itu ide dari makan bakmi itu datangnya dari mana sih? Idenya tuh, jadi gue sekarang percaya deh keterbatasan akhirnya memunculkan kreativitas lah. Waktu itu gue tuh bikin YouTube awal-awal ya, nggak punya tim, nggak punya apa gitu. Jadi gue berdua si Rahman ini pakai handphone doang. Gimana caranya bikin konten yang sederhana gitu. Akhirnya dicoba itu akhirnya. Kenapa nggak makan aja ya? Makan artinya kan kita tuh makan tiap hari gitu. Ya udah sekarang tinggal di videoin aja. Gue emang tukang makan pinggir jalan. Tapi demen makan bakmi emang? Emang demen makan bakmi. Makan makanan pinggir jalan lah gue demen. Jadi kayaknya gue setiap hari juga makan pinggir jalan gitu. Di sini kan banyak banget nih di Pasar Minggu. Ya kalau di tengah jalan tabrak. Tabrak bener. Iya. Akhirnya ya udah kenapa nggak divideoin aja divideoin. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi itu sebenarnya efek pandemi juga ya? Iya. Bikin YouTube tuh efek pandemi? Efek pandemi. Bikin YouTube-nya sih sebelum pandemi ya. Tapi sejak 2 tahun lah. Ya sekitar 6 bulanan sebelum pandemi. Tapi bikinnya akhirnya jadi sering bikin saat pandemi. Kerjaan nggak ada. TV cancelin semua, off air apalagi. Tapi gue selalu bilang kreativitas itu seperti sperma. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak keluarin pusing dah. Oke. Ini ada satu penemuan baru, guys. Pekerjaan itu seperti kreativitas. Kreativitas adalah seperti sperma. Iya. Kalau nggak dikeluarin, iya. Berarti sorry. Tapi mati nih lo nih. Apa tuh? Mati gue ya? Mic-nya. Belum nyala. Belum nyala tuh, coba dulu. Tapi bocoran tuh. Udah baru nyala. Wah. Tapi bocoran dapat apa nyambung aja. Iya. Oke. Berarti tadi kreativitas seperti sperma. Kalau kita nggak kelokurin di lokur, itu pusing. Oke. Jadi sebenarnya orang tuh nggak menikah juga bisa punya anak tuh ya, karena spermanya kan bisa dari kreativitas. Nah, bisa. Terlalu berkreasi sama perempuan. Waduh. Jadi tadi gue ngobrol-ngobrol nih di backstage nih ya sebelum kita syuting. Gue ketemu Cing Abdel itu terakhir di acara satu perusahaan ya. Perusahaan di Tanjung Priok, Pelindo lah. Iya, disebut juga. Iya. Jangan kita sebut Pelindonya. Iya. Kita tulis aja di bawah ntar ya. Iya. Oh gitu, berarti kita waktu itu gue jadi juri. Iya. Cing Abdel jadi MC ya? MC, iya. Gue juga pernah diiringin sama Chris Party di acara juga tuh. Gue nge-MC, terus lo nyanyi. Apa di acara itu juga deh. Pokoknya gue di set list lo nggak ada tuh Cinta Putih. Oh, gitu. Hianati. Iya, Nurhayati. Ya, Nurhayati. Oh jadi kalau diplesetin Nurhayati. Nurhayati, gitu. Jadi gue minta terus akhirnya sama lo apa sih siapa gitu yang ngomong. Ya udah. Semi kali ya, Mas Emi kali. Iya mungkin ya. Iya. Tapi MC yang nyanyi gitu. Oh, oke. Akhirnya gue pernah diiringi oleh Chris Party. Nurhayati, iya. Iya sih, memang kalau Cinta Putih itu bukan lagu gue tuh, Bang.
Oh, bukan lagu lo? Iya, itu satu-satunya lagu di Chris Patti yang bukan ciptaan gue tuh. Oh. Bukan satunya sih, ada 3 deh. Apa Salah aja? satunya dia. Cinta Putih. Cinta Putih, terus ada lagunya SBY, Pak SBY, sama lagunya gitaris gue masih Semi. Apa itu yang mana itu? Ku sesali untuk dirimu. Oh. Iya. Itu ada 3 doang tuh. Cinta Putih itu lagunya Bang Pai. Oh. Iya, jadi waktu itu Naga Suara dikasih itu sama Bang Pai, kita yang bawain. Oh, iya. Gitu. Tapi gayanya tetap Chris Patti. Chris ya? Petong. Yo, Chrisnya para lekong. Iya, Waduh. iya. Cing, emang kalau Cing Abdel lucu udah dari lahir ya? Kayaknya sih, kayaknya enggak ya. Pada saat lo tahu lo lucu tuh kapan? Mungkin saat SD ya. Oke. SD kan kita suka ngebanyol-banyol ya. Iya. Nah, gue tuh termasuk yang jadi badut lah kalau di tongkrongan. Oke. Maksudnya tuh yang suka ngejokes gitu. Gue itu didukung sama tempat tinggal gue di Pisangan, Kampung Betawi, yang emang orangnya lucu-lucu. Jadi kebawa lah ininya, apa namanya, aura-aura Betawi itu gue kebawa banget gitu. SD, SMP, SMA ya kayaknya emang gue dianggap badut lah gitu loh. Jadi kalau ada, tapi untuk circle kecil ya, maksudnya gue nggak untuk nggak jadi apa namanya 17 Agustusan terus gue nge-MC. Tapi badut ini kan bukan dibully kan? Oh bukan ya, apa ya namanya ya? Joker lah. Ya. Maksudnya sering ditanggap untuk circle gue doang gitu. Jadi kayaknya muncul apa namanya gen-gen gue terlatih untuk ngelawak ya ada di situ. Gitu. Jadi konfirmasi juga sama teman-teman lo juga. Iya. Lo lucu nih gitu ya. Iya. Akhirnya Pak SMA lulus, gue ngelamar tuh di radio SK namanya. Radio SK. Zaman gue SMA gue dengerin itu, Cing. Iya. Gue tuh tahun 89-an lah gue. Masuknya gitu. Jadi masuk ke lingkungan komedi. Akhirnya ketemunya ya sama orang-orang komedi. Di SK itu ketemu sama siapa aja tuh, Cing? Di SK itu waktu itu masih ada grupnya tuh Bagito tuh yang Ming, Didi Nunang, terus 4 Sekawan. Terus Taufik Safalas. Almarhum ya. Almarhum, terus Ulfa Dwianti. Oh, Mbak Ulfa di situ juga Ulfa di situ juga. Terus Parto. El Patrio lah, tapi dulu belum jadi grup tuh Parto, Eko tuh di situ. Kayaknya hampir semua pelawak yang ada di Jakarta itu ngumpul pasti di SK gitu. Siaran hari? Siaran tiap hari. Oh gitu, siaran tiap hari. Tapi dulu kayaknya nggak kayak sekarang deh. Maksudnya tuh dulu tuh setiap penyiar itu nggak punya acara sendiri. Maksudnya kalau sekarang kan acara pagi ya penyiarnya itu terus. Oke. Nah kalau waktu gue tuh ganti-gantian, lo ada acara pagi di hari Senin. Tapi hari Selasanya lo siang. Jadi ngerasain semua bentuk acara. Jadi kalau zaman sekarang kan orang siaran kan ditentuin tuh acaranya. Kalau pagi ini, ntar hari apa siapa lagi. Kalau lu tuh ngerasain acara. Semuanya. Kayaknya dulu masih kayak begitu deh ininya si radio tuh belum kayak sekarang tuh formatnya. Berarti penyiar radio zaman dulu tuh, Cing, bener-bener kreatif ya? Iya, karena dia harus bisa apa namanya, kayak kalau di SK tuh istilahnya tuh harus bisa DJ style, yang kayak yang mengantarkan lagu. Terus juga siaran pagi tuh lebih banyak ngobrol. Terus kasih siaran kuis. Terus harus bisa talk show juga, wawancara. Jadi memang semuanya. Tapi kelemahannya jadi nggak ada spesialisasi. Gitu. Jadi semuanya apa namanya nyobain gitu. Iya ya, makanya nggak heran juga kalau teman-teman penyiar atau MC zaman dulu, ya sekarang juga bagus-bagus sih. Cuma kalau yang zaman dulu tuh kayaknya terlatih banget ya di semua medan ya. Iya, mungkin salah satu penyebabnya itu ya, karena mereka di saat di radio juga megang acaranya macam-macam. Iya. Gitu. Dan public speakingnya juga terlatih. Terus kalau mengajukan pertanyaan juga bukan pertanyaan mudah gitu ya. Iya betul karena di radio itu kan yang didengar, yang bisa dinikmati cuma suara. Zaman kaset apa zaman CD waktu kaset. Itu? Kaset loh. Masih kaset. CD itu tahun 9293. 9293. CD-nya kita playernya udah ada tuh saat itu. Cuman CD-nya itu maksudnya si lagu-lagu Indonesia ya. Belum ada. Jadi kalau yang dari lagu luar mungkin udah ada ya. Kalau Indonesia belum ya. Kalau Indonesia belum. Jadi pada saat kita muter udah pakai CD, playernya itu udah ada.
Cuman supply si materinya yang belum ada. Jadi kaset tuker-tukeran dong tuh. Iya. Running-runningan tuh ya. Iya. Kaset itu, jadi ternyata ya setelah waktu zaman-zaman itu nyampe ke radionya itu memang masih dalam bentuk single-single juga. Walaupun kita secara pemasaran satu album ya, tapi kira-kira 2 bulan sebelum itu kita tuh dikasih sama label-label tuh dikasih promonya, kaset promo, single isinya karena dulu banyak juga isinya dari beberapa band yang di bawah label itu. Jadi dikirim itu terus diputar setelah beberapa lama baru keluar albumnya. Gitu. Keren. Berarti wah ini informasi menarik nih teman-teman Badai TV. Jadi pelawak-pelawak zaman dulu ternyata bisa di semua medan. Kalau belum tentu di daerah Padang. Sama Palembang belum tentu. Jadi bisanya di daerah Medan aja. Begitu Jakarta dia nyasar. Cing, dari SK berlanjut kemana tuh? Gue SK tahun 94 tuh berarti. 95 gue manajerin Bagito. Oh iya, manajerin Bagito. Jadi gue 95-an itu udah mulai kerja di belakang layar lah. Kerja di belakang layar, memanage Bagito. Tapi kan yang di-manage juga produk komedi. Jadi gue nggak lepas dari komedi, gimana cara ngatur schedule. Biasalah pekerjaan manajerial, manajemen gitu. Terus gua ngatur kontraknya sama klien, terus ngatur schedule dia untuk latihan band, karena dulu Bagito itu kalau off air main musik juga, musik plesetan. Oh, berarti udah ada konsep musiknya ya? Udah ada konsep musik. Kayaknya gue pertama kali denger lagu disambung di mash up gitu di zaman Bagito. Di zamannya Bagito. Bagito tuh udah mulai mesap-mesapin lagu gitu. Plesetin lagu juga udah mulai. Terus dealing sama TV, dealing sama klien, terus bikin kelas. Karena dia rajin belajar sih Bagito ini. Gue bikinin kelas ekonomi, kelas politik, kelas Inggris termasuk. Oh gitu? Iya. Di dalam komedinya? Iya, jadi begitu Bagito itu kayak orang kerja jadinya. Dia harus datang setiap hari jam sekian sampai jam sekian, kerjaannya adalah belajar. Kalau nggak ada acara job gitu ya. Jadi kalau nggak ada acara job, kita isi dengan belajar. Jadi gue panggil orang ekonomi, panggil orang politik, panggil bahasa Inggris. Cuman bukan untuk menguasai lah. Cuma untuk supaya dia tahu ekonomi ini kayak gini, politik kayak gini, bahasa Inggris juga bukan supaya jadi was-was bahasa Inggris, tapi ngerti. Tapi mengerti dan ibaratnya tahu lah ya di dalamnya tuh bagaimana gitu ya. Jadi dia bisa bikin materinya tuh lebih luas, karena menurut Bagito itu orang ketawa itu bukan sekedar karena lucu, tapi karena orang ngerti. Nah, ini mesti di-underline nih. Jadi orang ketawa bukan sekedar karena lucu, tapi dia mengerti. Kalau dia nggak ngerti, orang nggak bakalan, apaan sih lawakannya gitu. Nah, gimana supaya kita bisa menyampaikan sesuatu yang dimengerti sama audiens, ya itu kepekaan kita gitu. Jadi kalau tampil di depan anak SMA, bahasanya harus kayak gini. Tampil di mahasiswa, bahasanya gini. Tampil di bapak-bapak, bahasanya beda lagi gitu. Berarti komedi itu dibutuhkan kecerdasan berarti ya? Sangat ya? Iya, kalau ada yang bilang terakhir stand up comedian adalah komedi cerdas, dari dulu orang berkomedi harus cerdas. Gue yakin lo punya teman-teman yang lucu, ya pasti pintar-pintar. Soalnya gini, Cing, anak-anak zaman sekarang kan kalau kita bercandain, sorry om nggak satu server gitu kan. Itu berarti tuh mereka yang kurang tingkat kelucuan apa gimana tuh? Ya beda segmen memang. Beda segmen, artinya apa yang kita jokes kita nggak masuk sama suasananya kehidupan dia yang sekarang. Kalau kita ngerti, kita akan masuk ke situ. Kan kita nggak harapin audiens yang belajar bagaimana kita berkomedi gitu. Betul. Tapi kita yang harus sesuaikan bahasa kita dengan orang yang kita Betul. Jadi komedian itu juga sebenarnya harus menguasai di zaman dia aktif juga. Benar. Kalau ada yang ngomong sorry, om nggak satu server, berarti memang komedi kita yang nggak masuk ke generasi mereka. Kita nggak bisa ngarepin mereka yang untuk ngerti kita. Kayaknya sama deh. Semua hal juga kayak gitu deh. Iya. Begitu ada perubahan, ya jangan yang ada yang di bawah yang ngarepin
kita harapin untuk mengerti kita gitu. Oke. Kitanya yang adaptasi ke mereka gitu. Iya. Berarti ya kreativitas harus dituntut terus ya. Betul. Wah, ini menarik nih. Jadi teman-teman Badai TV ini berarti ini sebenarnya dikonfirmasi nih ya bahwa Cing Abdel ini juga kalau ngelucu beberapa kali gue lihat juga isi lucuan lu tuh juga daging tuh menurut gue tuh, Cing. Iya benar. Daging, tapi nggak ada kolesterol kan? Iya. Soalnya gue ngelihat ya nggak gampang sih sebenarnya ngelucu dengan lu pegang gitar, terus lu mikir harus main, dan lu harus mikir untuk berkomedi juga gitu kan. Karena komedi itu kerja 2 kali kita, Dai. Oke. Maksudnya kita harus mengerti benar apa yang kita mau sampaikan. Kalau lu pengen ngejokes tentang DPR, berarti lo harus ngerti tentang DPR. Setelah itu baru lo plesetin. Sama dengan pengen bikin plesetan lagu. Lo nyanyinya juga harus benar dulu. Iya, tahu lagu originalnya. Setelah itu baru lo plesetin. Kalau enggak ya nggak akan dapat lucunya. Iya. Gitu. Kayak model kayak tadi Cinta Putih disambungin atau dirubah dikit jadi Nur Hayati. Lo nadanya harus tepat, kalau nggak tepat ya nggak lucu juga. Benar. Terkadang kan kita maksa nih, Cing ya. Iya. Jadi penggalan nggak sama lirik gitu. Oke. Jadi memang kayak mau mess up juga kan. Ya. Sebenarnya kita mau apa aja bisa, tapi kan ini yang harus dicocokin, misal ketukannya harus sama. Betul. Terus main nada dasarnya juga harus sama gitu kan. Oke. Jadi terdengarnya memang begitu udah jadi sebuah produk, ya terdengar begitu aja, tapi kreativitas bikinnya itu nggak sama kayak bikin lagu kalau udah jadi kan. Iya. Padahal kalau bikinnya kan sulit gitu. Betul. Gitu. Cing Abdel punya darah musik juga nggak? Kayaknya nyanyi dari nyokap ya. Nyokap gue tuh suka nyanyi. Oh, nyokap lu suka nyanyi? Nyanyi doang, tapi gitu. Kalau dilihat dari ini, cuman bakat gue lebih ke bakat gemuk daripada bakat seni. Masih mending, Cing, daripada bakat varises. Di sini banyak hijau-hijau. Iya. Mas bakatnya apa? Nih. Varises. Iya. Oke, berarti bakat musik atau istilahnya ya jiwa-jiwa seni dah. Seni itu dari nyokap. Nyokap lo ya. Gue rasa lucu juga dari nyokap. Nyokap gue tuh lumayan lucu. Suka ngelawak juga nyokap? Iya, suka ngelawak lah. Padang, gue kan dari nyokap gue Padang. Oh, oke. Maksudnya tuh dia lucu kalau ini. Mungkin kalau dibilang ada bakat seni itu bisa menurun, ya nurunnya pasti dari nyokap ini. Dari bokap kayaknya enggak deh. Gitu. Oke. Kalau hidup sebagai komedian ya, Cing ya, sebenarnya kalau seneng sih pasti banyak senengnya ya. Iya. Tapi gue pengen tahu nih, hidup sebagai komedian sedihnya kayak apa, Cing? Apa ya sedihnya ya? Iya, karena kan semua pekerjaan pasti ada susah senengnya. Iya. Nah, yang susahnya apa, Cing? Jadi hidup sebagai komedian. Kayak gue sih ngerasain nggak ada deh. Maksudnya gini ya, gue itu kerja bikin orang ketawa. Gue dari kecil aja tanpa dibayar kalau bikin orang ketawa tuh gue senang. Oke. Bikin ketawa itu membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi pada saat gue komedi ini sebagai sebuah pekerjaan, gue itu banyak dapetin hal yang enak, gitu. Satu, gue dapat duit. Dua, gue bisa bikin orang yang orang yang nonton gue itu seneng, bisa ketawa. Tiga, gue bisa hidupin anak bini gue dari uang yang kayaknya udah nggak ada ini deh perdebatan nih halal atau haram ya. Gitu. Kayaknya apa yang kita bikin tuh ya gue dapat memang dari keringat gue sendiri yang udah dipastikan kesahannya ini. Kesahannya gitu. Betul. Nah, kalau masalah sedihnya apa ya? Kayaknya gue nggak ada deh, ngerasa deh. Jadi kalau nggak lucu aja dah. Kalau nggak lucu itu pernah lah. Terus gimana kalau nggak lucu itu apa kayak gagal hidup. Lo pernah nggak sih? Kalau musisi pernah nggak main tapi nggak dapat sambutan? Ya pernah sih. Gue pernah banget. Pernah juga? Pernah. Ibaratnya kita bikin aransemen ini udah bagus-bagus ya. Pas dam gitu kan. Gue penonton cuma gini. Gue nih ngerti apa kagak nih ya. Enggak, maksud gue kita udah mencurahkan kecerdasan kita. Yang nonton kayak patungnya manekin ITC ya begini gitu kan. Nah, maksudnya Cing Abdel pernah ngalamin itu? Pernah. Maksud gue susah-susahnya tuh apa lu pernah diperlakukan sama penyelenggara nggak enak apa kalau gitu ya. Kalau gitu ya, apalagi perlakuan
yang akhirnya sih gue udah, karena gue udah di Bagito ya, perlakuan masyarakat terhadap pelawak itu beda banget sama seniman-seniman lain. Nah, ini gimana tuh? Penyanyi misalnya, musisi. Ada dikotomi itu ya? Ada. Pelawak itu dianggap apa ya? Karena memang dari dulu itu industri ini ada di setiap acara. Komedi itu ada di setiap acara apa aja. Di TV juga pasti diselipin komedi, tapi keberadaannya tuh nggak dianggap sebagai apa ya, sebagai core dari acara ya, itu. Core of industry atau core of acara gitu ya. Padahal komedi diperlukan di setiap event. Setuju gue. Mau off air ke MC-nya kalau nggak berkomedi pasti. Betul. Karena menurut gue Cing ya, bukan hanya pada saat off air doang. Di dalam hidup setiap hari orang, kalau nggak ada komedi situasi gimana? Makanya. Iya kan? Iya. Komedi sama musik. Coba dunia tanpa komedi dan tanpa musik. Pasti kacau, kering gitu. Iya. Nah, tapi masyarakat itu memang kayak gini ya. Gue tuh sebelum ini tinggal di sebelah jalan ini, Palapa Timur lah di situ. Di depan rumah gue itu SD. SD 02 Pasar Minggu. Jadi pagi-pagi tuh gue sering ngerokok di depan, terus ngeliatin anak SD. Nah, anak SD itu kalau lewat tuh, Abdel. Set dah, anak SD. Anak SD. Maksud gue bapak lo sama gue juga tuan gue gitu. Manggilnya Abdel. Iya. Cuman ya itu kan apa yang mereka lihat di TV. Apa yang mereka lihat di TV dianggap ya begitu juga kehidupan nyatanya. Jadi ya dia mungkin nonton Abdel Temon, manggilnya Abdel doang. Jadi dia manggil Abdel ya. Akhirnya ya terima aja lah. Ya kayak gitu sih. Kalau perlakuan orang yang ibaratnya mendiskreditkan komedian lah ibaratnya gitu. Awal-awal sih dulu ada ya. Apalagi pada saat maksudnya kita belum terlalu punya nama gitu ya. Kayaknya di semua bidang juga gitu. Kalau belum punya nama diperlakukannya kayaknya seenaknya aja gitu. Sering lah kayak gitu. Cuman kan itu bagian dari perjuangan. Betul, perjalanan ya. Bagian dari perjalanan. Jadi ketika ada pembuktian baru orang tahu tuh bahwa memang ini nggak main-main nih profesinya. Benar. Wah, luar biasa, mantap. Berarti Cing, murni hidup sekarang tuh hanya dari komedian ini aja ya, Cing? Iya, dari komedi. Cing Abdel punya bisnis lain? Nggak ada. Sama sih sama gue sih. Dari komedi. Jadi apapun pekerjaan gue sekarang, mau MC, mau main sinetron, mau jadi host, mau jadi itu, ya yang diambil tuh karena gue komedian. Berkaitan selalu dengan komedi. Berkaitan dengan komedian. Ada kepikiran pengen bisnis lain selain ini? Studio ini udah mulai gue sewa-sewa ini. Oh iya, waktu itu gue pernah lihat ada yang nyewa di tempat ini. Iya, ada nyewa di tempat ini gitu. Jadi ini berapa Cing nyewanya Cing? Goceng. Per berapa jam? Per 6 jam. 5 juta per 6 jam tuh guys. Iya. Tapi semua publik? Semua. Udah apa namanya, kameramen, operator segala macam. Oke. Relatif murah sih harusnya kalau orang-orang ya murah lah. Murah segitu ya. Betul. Karena investasi kamera, lampu, studio, akustik dan lain-lain kan. Tapi karena gue kurang punya jiwa bisnis ya begitulah jadi. Memasarkannya juga nggak terlalu intens. Ya, beberapa orang yang kenal aja gitu, yang kenal aja mau pakai ini boleh pakai. Jadi masih dalam inner circle ya? Iya, dari situ aja gitu. Oke. Nah, dari semua yang udah Cing Abdel kerjain, berarti lu itu dari 90-an ya, Cing? Iya, 90-an. 90-an sampai sekarang sampai sekarang ya. Dari sekian puluh tahun ini, Cing Abdel masih merasa bahwa hidup sebagai komedian itu masih menjanjikan atau enggak? Iya, sangat menjanjikan ya. Waktu gue di awal-awal 89, waktu gue siaran, gue ngerasa pelawak belum bisa ngidupin karena gue tahu bayarannya berapa gitu. Gue siaran bayarannya berapa. Tapi kesini-sini udah tahun 2000-an kayaknya penghargaan untuk mungkin di semua seni kali ya, penghargaan buat pelawak itu. Harga juga kayaknya udah mulai bervariasi. Udah bervariasi gitu. Dulu ada pelawak yang kalau diundang itu nggak ngasih harga, Day. Jadi serelanya. Seikhlasnya penyelenggara aja. Berarti tuh riders kontrak tuh dulu juga nggak berlaku tuh ya? Nggak berlaku dulu. Nah, Bagito salah satu yang menerobos itu.
zaman Cing Abdel jadi manajer? Iya, jadi manajer. Dia tetepin harga dan nggak bisa ditawar. Harga gue segini, lo mau di luar kota, mau di dalam kota, harga gue segini. Lo lebihin gue akan balikin, kalau kurang gue nggak mau. Jadi harga segini gitu. Jadi format industri komedi itu gue tahu dari Bagito. Begitu gue di Bagito, oh ini mah bisa jadi hidup asal di manage dengan benar gitu. Jadi dirapihkan manajemennya, dealingnya juga dirapihin juga. Iya, sama kayak maksudnya itu kan sama-sama ini ya cabang seni juga gitu si lawak ini. Sama pemain band kan, sama band kan dulu udah lumayan rapi lah kalau band ya dibanding lawak gitu. Secara manajemennya, kontraknya, ridersnya segala macem gitu. Di Bagito untuk ngelawak, ridersnya pun ada. Lo harus nyediain mic yang tipenya minimal ini. Gitu. Karena jadi mic-nya ditentukan tuh ya, dari riders. Dari riders. Kalau enggak, gimana? Dia kan jualan suara. Tadi kita ada ini dulu, azan dulu. Ya. Oke, Cing. Jadi sebenarnya komedian itu tadi kan Cing Abdel bilang tertata dengan baik. Riders, kontrak, dan lain-lain gitu kan. Kalau sepengalaman Cing Abdel, pernah gak dibayar gak? Gak dibayar? Gak dilunasin gitu? Gak dilunasin, TV ya. Oh gitu? Lama TV. Tapi nggak semua TV. Hanya TV itu aja. Hanya TV itu aja? Hanya TV itu. Berarti satu doang? Iya, ada beberapa lah. Ada gitu. beberapa? Dilunasin akhirnya, tapi bisa setahunan gitu. Kalau off-air kan kalau off-air biasanya sebelum panggung ya udah harus selesai. Iya dong, iya kan. Udah harus selesai gitu. Tapi kalau TV memang kayaknya budayanya masih kayak gitu ya. Maksudnya kita tuh belum setara gitu antara budaya untuk apa nih? Untuk menyikapi perapihan pembayaran atau respect sama profesi orang? Respect sama profesi orang. Karena secara industri kita masih belum setara lah. Antara si talent dengan si yang memberikan pekerjaan. TV misalnya PH gitu. Dan budayanya masih seperti itu. Iya sih, gue juga di band, di musik juga agak-agak males juga sih kadang-kadang. Iya. Kalau secara apa ya? Secara kontrak sih tertulis. Berapa lama harus dibayar gitu. Tapi secara realitanya nggak gitu. Dan tapi itu terjadi di semua orang. Gitu. Nggak cuma gue doang gitu. Katanya sih semua orang. Dan itu masih belum ada yang berani. Belum ada yang ngedobrak untuk bisa setara nih antara si industri ini sama pelakunya gitu. Berarti solusi dari Cing Abdel sendiri untuk menghadapi itu, kalau lo dipanggil TV, ada satu treatment tertentu nggak supaya menghindari keterlambatan-keterlambatan? Kayaknya nggak bisa. Jadi lo ngikutin aja gitu ya? Mungkin ada beberapa artis yang bisa ya. Ada beberapa artis yang ada ini ya, yang punya bargaining position gede gitu. Dia minta dibayar cash, ada gue tahu ada orang-orang yang seperti itu, ada yang minta dibayar duluan, itu ada gitu. Tapi gue tidak ada di posisi itu. Dan gue sadarin ya jalanin aja, yang penting dibayar lah. Gitu. Gitu. Nah, gue mau menanyakan satu hal nih, Cing. Di semua pekerjaan kan orang pasti letih ya. Capek, kadang-kadang ada stres tingkat tinggi. Cing Abdel kalau lagi letih, capek, tapi lu harus ngebahagiain orang lewat komedi. Solusi Cing Abdel ngapain tuh? Kalau gue solusinya ya, selain profesional ya? Iya. Gue sampai sekarang, alhamdulillah itu gue ngerasa kalau begitu gue kerja itu obat buat gue. Artinya selagi sakit, tapi begitu gue manggung itu jadi obat. Jadi hilang ya? Iya, jadi seneng lagi. Jadi seneng lagi, maksudnya energi ada lagi gitu. Justru gue menggunakan pekerjaan gue itu sebagai obat gitu. Kalau udah jadi rutinitas, misalnya syuting sinetron yang sering ya, yang jadi rutinitas yang harus. Cing Abdel pernah sinetron juga ya? Gue pernah sinetron juga. Dan cukup lama dan memakan banyak energi, nunggu segala macam. Betul, gitu. Callingan ya. Callingan pagi, di tag-nya siang, yang kayak gitu. Bosen sih ada ya, bosan-bosan itu ada. Caranya ya mungkin karena kita suka ngelawak ya, kita ngelawak aja gitu.
ngelawak-lawak aja dan bisa apa namanya, bisa ngatasin kebosanan segala macam. Jadi healing proses terjadi kalau lo kerja, ada kerjaannya di situ. Justru kalau nggak ada kerjaan malah jadi sakit-sakit badan gitu ya. Seberat-beratnya pekerjaan syuting lebih berat kalau nggak di calling. Jangan-jangan ntar ada, Cing, ada kerjaan? Ada sih, ada aja yang cancel. Iya. Oh berarti ini gue baru tahu loh, bro. Iya sih, gue juga kadang-kadang manggung tuh jadi proses penghiburan buat hati gue gitu ya. Iya. Sering kan kita, maksudnya lagi nggak enak badan pun bertemu orang, ada vibrasi dari audiens. Gitu. Energinya kayaknya sedot kita dapat gitu. Energi kegembiraan mereka tuh masuk ke kita gitu. Nah sekarang kalau misalkan lo harus virtual gini, ada perbedaan dong pasti. Ada, sangat ada gitu. Tapi sekali lagi, nah itu kita harus adaptasi gitu. Ya. Kita harus adaptasi bahwa ya nggak bisa juga kita maksain maunya kita harus ada penonton segala macam. Kondisi udah tidak memungkinkan. Ya ikutin aja, sekali dua kali memang ada apa namanya, ada sedikit kegagapan lah gitu. Oke. Tapi lama-kelamaan sekarang kayaknya udah biasa deh. Oke. Udah biasa gitu. Nah berarti kalau ada, ya kita tahulah kemarin ada berita-berita tentang komedian yang terlibat narkoba. Respon Cing Abdel melihat itu gimana? Kalau gue ngeresponnya bukan karena dia komediannya ya, karena gue juga dulu pakai narkoba saat gue belum berkecimpung di dunia ini secara di TV lah gitu. Artinya gue bisa mengerti kenapa mereka make gitu. Kadang kita make itu bukan karena pengen santai atau pengen apalah. Kita make itu karena pengen mabok aja sebenarnya. Memang ada gen mabok di setiap orang itu beda-beda. Ada yang suka mabok, ada yang nggak suka sama sekali. Berarti pakai narkoba keinginannya cuma pengen mabok. Iya, ada itu. Banyak yang seperti itu, gitu. Ada satu apa ya? Ada satu memori yang di otak kita yang kayak menstimulus kita untuk begitu ya? Iya. Orang kayak apa ya namanya ya? Kayak orang seneng makan deh. Ada makanan tertentu yang bikin lo enak kan? Gue tahu. Logikanya baru masuk nih. Oke. Ya. Kan nggak bisa dijelasin kan. Misalnya ada orang yang suka kecap gitu. Kalau nggak ada kecap kayaknya dia nggak bisa makan. Gitu. Padahal orang lain ada yang nggak suka kecap sama sekali gitu. Nah rasa itu kan nggak bisa dijelasin ya, nggak bisa dijelasin. Nah buat orang yang pemakai itu, begitu zat itu masuk, rasa enaknya itu ya langsung ada, seperti orang seneng sama kecap gitu. Oke. Jadi kalau ada yang bilang mungkin ada orang yang pakai narkoba karena dia suntuk, karena dia capek, nggak punya teman, sibuk gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Atau karena punya masalah, dibilang gue broken home segala macam. Kayaknya itu sebuah pembenaran aja lah dari apa ya, supaya dia dimaklumi kenapa dia make gitu. Oh, jadi menurut Cing Abdel tuh kalau kayak gitu-gitu tuh hanya untuk ibaratnya pembenaran diri lah ya. Iya, pembenaran aja, karena pada saat lo broken home gitu ya, lo pada saat broken home kan ada pilihan, ada solusi lain. Iya, ada make sama gak make gitu. Dan lo milih yang make. Bisa milih yang mana kan? Iya, gitu. Jadi begitu justru permasalahan timbul saat lo udah make. Lebih ada masalah baru gitu. Jadi mungkin itu broken home atau nggak punya teman, itu adalah sebuah hal yang bisa menyebabkan orang pakai. Tapi bukan satu-satunya kok. Jalan make itu bukan karena broken home lo akan make, enggak, masih ada pilihan banyak kok untuk lo bisa olahraga, lo bisa segala macam. Betul. Tapi lo milih make. Dan kayaknya broken home lo juga nggak bakal selesai dengan make. Iya. Malah nambah gitu. Kalau makan Padang nambah. Iya. Oke, Cing, pertanyaan terakhir nih, Cing ya. Komedi yang Cing Abdel tawarkan menular ke anak nggak? Kayaknya enggak ya. Oh gitu? Iya kayaknya. Atau beda server. Oke. Karena gua mencoba melawak di depan anak gue tuh selalu dibilang garing gitu. Oh, nggak satu server Pak? Nggak satu server, iya. Garing ini yang bikin lo sekolah. Iya benar. Garing gini, lo bisa bayarin uang sekolah lo nih, gitu ya. Iya beda server lah, server mungkin. Tapi
Mungkin hasrat komedinya ada. Hasrat komedinya ada. Karena kalau gue lihat dia lagi Zoom sama teman-teman, ketawa-ketawa, terus gue dengerin dia lagi ngomong, terus teman-temannya ketawa gitu. Betul. Kayaknya ada gen-gennya juga. Dan kayaknya temennya juga mengharapkan bahwa dia lucu karena ngelihat bokapnya nih. Iya. Gitu. Masa sih anaknya seorang Abdel nggak bisa ngelucu gitu? Iya, kayaknya sih seperti itu gitu. Jadi beban juga kadang-kadang. Tapi anak komedian ada nggak sih yang jadi komedian juga? Menurut Cing Abdel nggak? Setahu lo? Anaknya Pak Gepeng kan jadi komedian juga. Tatang. Terus Oke. Anaknya kayaknya enggak ya. Yang setahu gue itu doang deh. Jadi masih jarang juga ya? Masih jarang juga gitu. Jarang juga karena kalau musik mungkin bisa menurun. Bisa menurun ya. Kalau tapi tergantung bakat juga sih, Cing. Kalau di musik. Kayaknya pasti bakat dikit-dikit ada lah. Oke. Kalau kayak sense of comedy itu nggak bisa turun deh. Iya. Nggak bisa, nggak sama juga. Iya. Kayak gue sama anak gue aja nih. Iya. Maksudnya ada humornya, tapi humornya beda. Beda aplikasi lah. Iya, benar kayak gitulah. Oke, ini seru banget ngobrol sama Cing Abdel ya. Jadi dari tadi udah ngobrolin karya-karyanya dia, perjalanan karir, sampai tadi riders komedian juga. Iya. Dan ternyata Cing Abdel ini juga pengagum bakmi. Iya. Lu nggak apa-apa makan bakmi mulu? Kayaknya nggak apa-apa deh sejauh ini. Sejauh ini nggak apa-apa nih, mudah-mudahan nggak apa-apa terus ya. Mudah-mudahan. Karena kalau lagi makan bakmi asli, gue juga jadi pengen makan banget gitu. Ya udah gitu aja Cing Abdel. Oke, terima kasih banyak. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channelnya Cing Abdel, apa namanya? Abdel Ahrian. Udah centang biru tuh, Abdel Ahrian. Kalau gue bukan verified, gue Perises. Oke, jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Badai TV. Thank you juga buat studionya Cing Abdel nih. Thank you sama-sama. Gua bajak TV-nya. Oke guys, sampai ketemu.